Oh jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu manusia itu boleh dijual, manusia boleh dibeli, boleh beli perempuan, ya boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4, nggak kuat ya satu saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan, lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain? Apakah Tuhan seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Adi Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, di demo kok. Shalom saudara, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil. Kita akan dengarkan berita yang bikin adem ayem ini, yang pastinya kabar baik. Dan apapun yang merupakan aktivitas saudara hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali lagi dengan saya di sini, wartawan Injil di Gereja YouTube. Terima kasih buat teman-teman, saudara-saudara Gereja YouTube semua, dan juga para sahabat yang sudah mendukung pekerjaan channel Gereja YouTube ini dengan setia. Kiranya kita tetap menggunakan untuk menjadi berkat bagi semua orang. Jangan lupa mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, komen, dan share, sehingga channel ini berkembang untuk menjangkau banyak orang dan Tuhan dipermuliakan. Beritakan Injil, terus diberitakan. Sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, sahabat Gereja YouTube, sangat-sangat luar biasa. Oke, baru-baru ini begitu viral seorang profesor yang berpengaruh di dalam dunia Islam yang membuat banyak orang kepanasan karena diundang berceramah di instansi pemerintah dengan memberikan kajian-kajian menurut mereka itu bertentangan, ya. Bahkan ada yang sampai saya sudah upload dan banyak yang tidak terima gitu. Dan ada juga yang ngata-ngatain ini orang gitu, dia itu seperti yang tidak etis lah, penceramah yang nggak bagus dan sebagainya. Tapi nggak apa-apa, mereka yang nggak paham dan gagal fokus, menurut saya ini adalah gagal fokus, ya saudara-saudara. Nah, saya juga mau membagikan seperti yang kemarin saya bagikan, menemukan sebuah video yang sangat bermutu dan berkualitas, bahwa cara berpikir daripada profesor ini merupakan pemikiran yang sangat begitu hebat. Saya banyak juga belajar dari beliau tentang bagaimana pandangan-pandangan Islam di zaman modern ini, bagaimana pengaruh di zaman dahulu awal-awal Islam lahir sampai Islam di zaman modern ini. Saya belajar dari beliau gitu, ya. Saya nonton video-video ceramah dia di YouTube dia. Saudara-saudara Gereja YouTube, Buya Sakur ini menjelaskan bagaimana dia memaparkan perbedaan-perbedaan pandangan dibandingkan dengan orang-orang yang lain juga yang memperkaya cara berpikir mereka yang ujung-ujungnya berdampak menindas atau radikal gitu, ya. Nah, saudara-saudara, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman saudara-saudara Gereja YouTube, ini fakta dan jelas. Menurut saya ceramah seperti ini harus disebarkan. Ceramah yang demikian harus semakin dibuka lebar untuk mencerdaskan banyak orang. Karena ada banyak orang itu berpikir sempit, saudara. Apalagi banyak ustadz-ustadz berpikir sempit gitu.
apalagi mengejar jam tayang untuk khotbah gitu, untuk berdakwah gitu ya. Itu yang sangat berbahaya, saudara. Nyenggol ibadah, tempat ibadah lain, Alkitab lain gitu kan. Nyenggol-nyenggol ayat-ayat Alkitab, saudara, itu membahayakan gitu ya. Itu pemikiran-pemikiran sempit gitu ya. Mereka berpikir mereka paling banyak ilmunya gitu. Mereka berpikir mereka cerdas, ternyata bukan gitu. Yang mereka menjadi, akhirnya apa? Mereka menjadi monster. Sampai seradikal itu, sampai berani menutup gereja dan sebagainya. Nah, ini dia videonya, saudara-saudara, teman-teman gereja YouTube. Jangan di skip supaya kita mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Mari kita nonton video sampai habis. Dan rasa bangga yang sedalam-dalamnya hari ini kita telah bisa bersambung. Yang bersambung pikiran kita. Kalau jasad mah nggak begitu penting ya, yang penting ada menyambungnya pikiran. Karena yang bisa merubah adalah pikiran kita, bukan jasad kita. Itu yang persoalan. Sekarang saya ingin mengatakan demikian. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi itu. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu sementara. Kalau sudah tidur suaminya, silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi, tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun ya bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya, semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul, sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu scarpe dewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja yang ugal-ugalan sedan apa bus? Kenapa bus? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi. Berikan kesetaraan. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah. Jadi ini penistaan agama ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang, iya, alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Dan tidak seimbang akhirnya. Kalau iya kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna, itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak? Enggak. Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Enggak. Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak diperlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul saksinya. Apa semua kan? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul?
Ada lagi, waman lam yahkum bima anzalallahu faulaikumul fasiqun, fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memberi perbudakan, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh, dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu manusia itu boleh dijual, manusia boleh dibeli, boleh beli perempuan, ya boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4, nggak kuat, ya 1 saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan, lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain? Apakah Tuhanmu seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Adi Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, didemo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh, jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya, seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan, hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, setelah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi lagi. La nabi ba'dah. Oke, saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul, saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian disebabkan sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih. Kalau anak kecil disapih berapa tahun? 2 tahun. Manusia juga ketika sudah saat zaman Nabi Muhammad itu Allah melihat manusia sudah saatnya disapi, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya, jangan menunggu wahyu terus, udah selesai itu mah. Itu maksudnya khatamul anbiya wal mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu, jangan bergantung disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul nggak? Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam, tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit. Silakan di depan berpikir dengan otakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pandangan saudara-saudara? Kita sudah melihat dengan baik pemaparan dari Profesor Buya Sakur yang baru-baru ini viral oleh karena ceramahnya dianggap telah menista Islam dan dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban oleh beberapa pihak. Dari oknum muslim juga ada perempuan lagi itu ya, dan laki-laki lah ya, memaparkan ada 15 poin tentang kesalahan daripada Profesor Buya Sakur ini. Dan ditambah lagi dengan seorang pengacara, ya udah tahulah saudara-saudara siapa pengacaranya. Pengacara yang kurang banyak acara lah ibaratnya ya. Lantang di channel YouTube-nya, dia lantang berkata bahwa mengutip ayat Al-Quran dan juga mengubah nama sang Buya menjadi buaya. Ini sedih, miris. Masa pemuka agama yang udah
berprofesi sebagai profesor, namanya udah bagus, dibikin Profesor Buya Sakur, dianggap menjadi buaya. Ini saya kutip dari apa yang mereka katakan, dan saya juga sudah lihat mereka beberapa hari yang lalu upload tentang ini. Dan menurut saya ceramahnya ini ya mudah-mudahan tidak di take down ya saudara. Kemarin saya soalnya mengupload video ini tiba-tiba ter-take down gitu ya sama YouTube. Saya nggak tahu kenapa konten-konten yang penuh dengan toleransi dihapus sama YouTube. Makanya saya tidak memutar kembali teman-teman sepanjang ini. Cuman menurut saya, hati saya, saudara-saudara, tergerak. Harus diupload gitu ya. Harus diupload video ini. Makanya teman-teman harus ambil bagian juga mengkomen di ini gitu ya. Makanya jangan, karena apa ya, tidak memutar kembali gitu ya, gitu ininya. Oleh karena dasar perbedaan pemikiran, cara pandang, cara tafsir, walaupun besar sesama keyakinan, ternyata itu menimbulkan perbedaan saudara, menimbulkan kericuan di antara mereka saudara-saudara. Mereka bisa ribut juga gitu ya, saling menuduh, saling menghina gitu ya. Dan hal-hal seperti ini seharusnya dewasa lah gitu ya. Seharusnya dewasa saling memahami, bahkan saling menanggapi dengan nilai-nilai dan literatur yang bertanggung jawab, yang tidak etis gitu ya. Dan di saat yang sama, bukan berarti saya tapi di note dulu teman-teman, saudara-saudara, di note dulu saya bukannya pro sama Buya Sakur, walaupun ilmunya itu dapat membentengi dan juga memberikan edukasi. Tapi di sisi ini saya setuju dengan Buya Sakur, saudara-saudara. Di sisi ini, di video ini sangat luar biasa. Menurut saya pantas untuk diperjuangkan. Benar bahwa kita tidak sedang membela toleransi, melainkan pemerataan hak sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang dilahirkan di Indonesia ini. Dan saya pikir juga memang toleransi itu penting, tapi juga pemerataan itu juga penting saudara. Mungkin lebih penting karena sudah ada di Pancasila saudara, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan menurut saya ini pemerataan. Dan apa yang disampaikan ini bukan hanya untuk Islam sendiri menurut saya saudara, tapi juga untuk Kristen. Kenapa? Why? Supaya semua orang itu dapat memperlakukan orang lain dengan baik. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu koreksi untuk saudara-saudara muslim. Apa yang disampaikan oleh Buya Sakur benar saudara. Kenapa saya katakan demikian? Jangan karena mereka mayoritas itu seperti orang yang paling jago lah gitu kan, paling hebat gitu. Jangan begitu. Kita harus semakin membuka. Apalagi sekarang tempat ibadah dilarang dan tempat persekutuan dilarang. Jangankan tempat ibadah, tempat persekutuan, rumah doa di rumah sendiri aja dilarang bisa. Bahaya saudara. Rumah berdoa sendiri aja nanti bakalan, jadi saudara-saudara berdoa di rumah sendiri bisa dilarang gitu. Ibaratnya kalau kumpul keluarga ada 5-7 orang, keluarga nyanyi atau berdoa gitu, dilarang. Kita khawatir yang begitu. Gereja aja ini ada kemarin komen ininya, gereja YouTube ntar akan ditutup. Ya bisa jadi. Bisa jadi saudara. Bisa jadi gereja YouTube bisa ditutup karena terus menyuarakan seperti ini, dicari-cari dan sebagainya. Bisa jadi kita jangan diam saudara. Jangan diam.
Banyak sekali orang-orang sudah terubah mindsetnya gitu, gampang mengkafirkan orang itu, mengkafir-kafirkan orang, mengatakan kamu kafir. Sangat disayangkan, saudara. Tapi itulah yang terjadi di bangsa ini. Makanya dikatakan bahwa sesama keyakinan pun bisa saling bertengkar, bahkan bermusuhan. Kata Buya Hamka ini, ya benar. Sebenarnya ya itu saling merugikan loh. Harus ingat, saudara, karena berbeda pandangan orang dewasa dalam beragama, orang dewasa dalam beriman. Semakin dia mengenal, ya seharusnya saudara, semakin dia mengenal Tuhan dan dekat dengan Tuhan, semestinya mereka itu semakin memahami betapa pentingnya kita untuk menghargai orang lain, sekalipun itu berbeda keyakinan. Nah, sampai di sini saudara-saudara pasti paham lah ya apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini merupakan pelajaran penting untuk semua orang. Ketika kita beragama, kita menempatkan orang lain itu berharga. Jangan sampai kita menjadi orang yang buas ya kalau dibilang. Dan akhirnya apa? Radikal, benci, menanam kebencian kepada sesama. Padahal kita satu tanah air, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai memperlakukan orang lain dan merugikan orang lain. Saya kemarin baru nonton, ada pepatah tua bilang, itu keren banget. Kalau kamu gak bisa bantu banyak orang, bantulah beberapa orang. Tapi kalau kamu gak bisa bantu beberapa orang, kamu bantulah satu orang saja. Tapi kalau kamu gak bisa bantu satu orang saja, ya udah gitu. Gak usah buat orang susah atau menyusahi orang maupun membuat kegaduhan. Itu keren. Jadi gak usah buat permasalahan, bikin orang, rakyat itu pecah, masyarakat bingung, penganut agama ini, penganut agama ini jadi perpecahan. Ibaratnya masyarakat jadinya brutal, bingung. Nah, saudaralah yang bisa artikan sendiri. Saudara, untuk orang-orang Kristen, saya berikan ceramah ini bagus, sangat nasionalis, bagus buat saya dan mungkin juga teman-teman saudara-saudara dalam pengajaran. Ingat, Yesus itu luar biasa karena ajarannya itu, karena pengajaran Yesus mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi, tapi Yesus mengasihi orang-orang yang mungkin sulit untuk dikasihi, bahkan tidak layak untuk dikasihi, tapi Yesus melayani dia, mereka itu. Itu ajaran Yesus. Kenapa? Why? Gitu ya. Karena Yesus yang melakukan itu terlebih dahulu, saudara. Dia sudah lakukan itu kepada kita, kepada saya, kepada Bapak Ibu. Maka kalau kita berkata orang Kristen tapi tidak menjadi berkat bagi banyak orang, justru dipertanyakan kekristenannya. Maka kita harus bertanya, why? Gitu kan. Maka dari itu, saudara dan teman-teman gereja YouTube, sahabat gereja YouTube, jadilah berkat bagi banyak orang. Biarlah pemerintah merasa bagaimana, tapi kita tetap harus memperjuangkannya. Dari para pejuang kita ini yang sudah dilahirkan buat kita, ayo biarlah kita juga
berdoa supaya keamanan terjadi pada bangsa kita ini. Biarlah nanti anak-anak cucu kita dewasa memahami tentang hal ini. Ini bahaya saudara, kalau anak cucu kita tahu, wah kita lihat, kita tertindas terus. Pak, kenapa gereja ditutup? Kemarin saya dengar ininya, anak masih umur 6 sampai SMP lah, kelas 1. Dia bilang, kenapa gereja ditutup, Pak? Ada apa dengan negara ini, bangsa ini? Kan sudah dibilang Pak Presiden, konstitusi merata semuanya, dan semua agama yang sudah sah ini wajib dijaga oleh pemerintah, tapi tetap kebobolan. Ya itulah, tetap kita harus terus menyuarakan saudara. Kita harus terus mendampingi, mengawal, dan selain kita berdoa ya gitu ya, banyak orang ya kita doakan saja gitu, keamanan kita biar tidak ini. Ya doa memang oke, penting, tapi kita harus ambil bagian saudara. Kita harus turun dan menyuarakan biar ini tidak hilang estafetnya ya. Nah, terus kita beritakan seperti ini ke berbagai pihak, saudara-saudara dan teman-teman. Sampai di sini video saya, Wartawan Injil. Jangan lupa mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.